Oke, sekarang Kia pilih menu tingkat akhir. Di situ ada daftar tugas akhir. Oke, yang lainnya nanti juga bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa mengikuti ya teman-teman yang lain ya. Yang belum mendaftar tugas akhir, caranya adalah pada menu tingkat akhir, Kia boleh diklik lagi menu tingkat akhir. Kemudian di sana ada daftar tugas akhir, diklik. Kemudian silakan Anda mengisi biodata Anda. Nanti biodata yang diisi itu berupa judul, kemudian nanti ada detailnya juga ya. Sekarang kita lihat detailnya, Kia kamu klik yang kayak, ya betul, simbol mata itu diklik detail. Oke, nah ini adalah isian yang sudah Hizkia isikan. Sekarang Ibu akan cek di sisi Ibu pula. Hizkia sudah terima SK pembimbing kah? Maksudnya, Bu? Untuk bimbingan, itu kan sudah ketahuan ya dosen pembimbingnya siapa. Hizkia pernah dikirimkan SK enggak oleh koordinator? SK Belum? belum sih, Bu, kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Ibu konfirmasi, Kia menjawab ya. Kita mulai karena Hizkia ini sifatnya adalah perpanjangan skripsi, maka tanggal pengajuan itu adalah tanggal, ini kok Yosua yang diklik. Sebentar, Hizkia. Oke, Hizkia. Hizkia, pertama kali kamu mengusulkan tugas akhir semester genap kan ya? Betul, Bu. Tanggal berapa ingat nggak? Kita ikuti pertama kali kamu disahkan sebagai peserta tugas akhir, Iya, Bu. yaitu ketika koordinator mengumumkan kamu dinyatakan lolos proposal. Tanggal berapa, Kia? Kayaknya tanggal 22 sih, Bu. 22 apa? Masih ingat nggak? Januari. Coba double check di email juga. Kan biasanya koordinator mengirimkan email ya, berupa Ayo. informasi pengumuman bahwa dinyatakan bisa melanjutkan tugas akhir. Oke, Bu. Bentar saya cek ya, Bu. Boleh sambil menunggu. Yang lain yang baru hadir, silakan langsung buka My UPJ. Kemudian pada menu tingkat akhir itu ada pilihan daftar tugas akhir. Setiap mahasiswa yang sudah lulus sidang proposal, silakan mengklik mengklik menu daftar tugas akhir, kemudian mendaftarkan tugas akhirnya sesuai dengan yang diterima pada pelaksanaan sidang proposal. Ada topik di sana, kemudian ada judul. Topik itu adalah pembahasan general yang berkaitan dengan salah satu peminatan yang ada di program studi. Misalkan kalian itu kalau di contohnya Hizkia, judulnya Hizkia adalah Algoritma Analytical Hierarchy Process pada aplikasi berbasis web rekomendasi tempat pernikahan Kota Tangerang Selatan. Kalau di sini, karena intinya Hizkia adalah ingin memberikan rekomendasi lewat aplikasi yang nantinya akan dia kembangkan, maka topik Hizkia itu bisa direvisi ke dalam kecerdasan buatan Hizkia. Oh, jadi kecerdasan buatan ya, Bu? Ya, kalau sekarang kan Hizkia menulisnya sistem pendukung keputusan ya. Kalau SPK itu sebenarnya bagian daripada AI. Peminatan kita di Prodi, kalau di kurikulum 15 ada 3 arahnya, AI, kemudian jaringan, kemudian robotik ya, kalau nggak salah Ibu, kalau di K15. Jadi disesuaikan itu menjadi AI, Artificial Intelligence, atau versi bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Mohon nanti direvisi. Teman-teman yang lain juga disesuaikan. Topik itu kita sepakati sesuai dengan arah peminatan yang ada di program studi. Silakan buka kurikulum kembali. Kurikulum sudah pernah Ibu share.
ada 3 peminatan yang bisa kalian pilih yang sesuai dengan judul. Kalau judul spesifik apa yang tertulis di proposal, kalau topik kita sepakati sesuai dengan arah peminatan prodi. Bu, untuk tanggalnya saya ada ketemu nih, Bu. Ya, boleh. 18 Februari. Ya, monggo nanti kembali ke My UPJ tadi, Hizkia. Oke, yang bisa edit Ibu, sorry. Sebentar, Hizkia. Edit. Ibu edit dulu. Kecerdasan buatan tanggal Februari, tanggal berapa tadi Hizkia, sorry? 18, Bu, Februari 2021. 18 Februari 2021. Kamu mulai mengerjakannya tanggal berapa? Mengerjakan apanya, Bu? Tugas akhirnya. Apakah Dari kita setelah proposal dinyatakan itu ya, diterima ya? Oh ya, Bu. Oke, berarti saya selisihkan 1 minggu kali ya. 18 Februari, berarti tanggal 25 Februari 2021. Oke. Kemudian bentar ya, saya edit lagi. Coba untuk judul itu sudah sesuaikah Hizkia dengan proposal yang direvisi? Ini yang direvisi dan disetujui, Bu. Sudah sesuai? Algoritma analisis hierarki proses pada aplikasi beasiswa rekomendasi tempat berikan Kota Tangerang Selatan. Apakah ada perbaikan? Kalau ada perbaikan silahkan di chat di kolom chat. Biar Ibu langsung perbaiki. Bentar, Bu. Sama persis, Bu. Sama persis ya. Oke, Iya, untuk Bu. abstrak apakah ada perbaikan? Ya sih, Bu. Coba cek ke proposal yang sudah direvisi, yang sudah disetujui oleh semua pihak. Proposal. Buka Sebentar. proposal. Yang lainnya sambil membuka My UPJ, silakan melakukan pendaftaran tugas akhir lewat menu tingkat akhir. Kemudian ada submenu daftar tugas akhir, kemudian silakan isi identitas Anda. Ada topik, ada judul. Untuk topik, kita selaraskan dengan pilihan minat yang ada di program studi. Di kurikulum 2015, ada 3 pilihan minat. Kecerdasan buatan, robotik, dan juga jaringan. Sesuaikan dengan arah minat ya. Kemudian isikan judul sesuai dengan judul yang sudah di ACC pada saat sidang proposal, begitu juga dengan abstrak. Kemudian kalau sudah tinggal disubmit, nanti Ibu akan melakukan perbaikan. Untuk di sisi Ibu sudah ada mahasiswa sebelumnya, ada Yosua, ada Dian. Yosua apakah ada di sini? Dian, apakah ada di sini? Mohon dicek kembali kalau ada. Pastikan apakah judul Anda dan abstrak Anda sudah sesuai. Kalau belum sesuai, boleh di-chat di kolom chat untuk Ibu bantu edit. Kebetulan untuk administrasi ini masih terpusat di satu akun Kaprodi ya, jadi Ibu akan melakukan penyesuaian pada hari ini untuk seluruh mahasiswa yang sifatnya sudah lolos sidang proposal. Itu yang diutamakan terlebih dahulu. Yang belum tetap mengikuti supaya nanti ke depannya paham bagaimana administrasi yang ada di MyUPJ. Sudah sesuai, Hizkia? Ada perbaikan kah? Nggak ada, Bu. Sudah sesuai, Sudah Bu. sesuai ya? Oke, sekarang dosen pembimbing 1 siapa? Pembimbing 2 siapa? Dosen pembimbing 1 Pak Hendi, dosen pembimbing 2 Pak Priyo. Bentar ya. Bentar ya. Hizkia. Oh,
Hiskia belum sempat untuk daftar proposal ya, Hiskia? Daftar proposal, Bu. Belum ya? Belum seperti Bu. Oke, kalau belum berarti pada menu ya, daftar proposal diklik. Karena dia ngelink dari sana. Oke, silakan tekan tombol tambah, Hiskia. Oke, tanggal pengajuan tadi diisi dengan 18 Februari. Topiknya kecerdasan buatan. Kemudian topik dalam bahasa Inggrisnya ya, artificial intelligence. Itu typo. Artificial intelligence. Gimana Bu tulisannya, Bu? Double L. Apa? INTELL Gini ya, Bu. intelligence ya. Artificial. Judul. Setelah L itu I bukan E. I bukan E. Ya. Ini ya, Bu. Intelligent. Ya, I-nya huruf besar ya. I-nya harus besar, Bu. Oh, bukan, yang di depan Oh, suku iya, iya. katanya. Intelligent. Judulnya dikopas saja dari proposal kamu. Oke. Kemudian abstraknya dikopas juga. Oke, simpan. Bener, Bu. Ini kok kepotong tempat-tempat. Waduh. Ada batasan karakter ya. Coba diulang lagi. Ya, Oh iya, Bu. ada batasan karakter ya. Untuk melakukan survei aja titik udah ke tempat-tempatnya bisa dihapus aja dulu ya. Oke, Oke, Bu. simpan. Simpan. Ini judul Ya, Inggris ya. monggo. Kalau mau ditranslate ke bahasa Inggrisnya silakan. Itu abstraknya terlalu pendek itu, Bu. Iya ya Defaultnya Pak, 350 karakter doang ya. Iya, mestinya 350 kata. Iya. Oke, sudah ya. Tunggu sebentar, Ibu refresh di sisi Ibu. Ini saya simpan ya, Bu? Simpan, simpan. Atau oke. Sudah disimpan? Sudah, Ibu Bu. refresh dulu. Penambahan data proposal skripsi gagal, Bu. Kenapa ya? Kenapa dia, Bang? Sudah masuk pengajuan proposal tidak dibolehkan. Penambahan data sudah masuk pengambilan proposal tidak diperbolehkan. Sebentar. Hiskia itu pernah ngisi nggak ya? Nama Hiskia sih nggak ada di sini. Apa gara-gara udah ini, Bu? Daftar tugas Skripsi akhir. lanjut. Enggak sih. Enggak. Enggak ada namanya di sini. Sebentar. Nanti ini harus lapor ke dosen lagi berarti. Bentar ya. Karena di daftar tugas akhir Ibu tuh nggak bisa klik dosen pembimbingnya Hiskia. Sebentar. Coba Chandra. Chandra ada di sini nggak? Ya Bu, ada apa? Bentar ya. Ini pembimbingnya tidak aktif.
suaranya. Oh, sebentar. Sebentar ya, saya call Pak Husen sebentar aja. Maaf ya, kok mau disosialisasikan malah error. Lagi diperbaiki sebentar sama Pak Husen. Teman-teman gini, jadi intinya proses bimbingan yang kita laksanakan mulai dari semester ini itu semuanya terrecord di dalam aplikasi MyUPJ. Jadi kalau sebelumnya kita masih mengandalkan formulir manual ya, mulai dari formulir bimbingan atau mungkin formulir pengajuan itu sejak adanya MyUPJ ini kita kemarin memberlakukan formulir manual tidak kita gunakan lagi, tetapi sepenuhnya ada di aplikasi MyUPJ. Nanti ketika teman-teman sudah diaktifkan dan sudah ditentukan dosen pembimbingnya masing-masing, maka nanti Hizkia boleh kembali ke menu tingkat akhir, kemudian yang data tugas akhir Hizkia, yang daftar tugas akhir ya. Nah, klik detail. Nah, ketika nanti Hizkia ingin melakukan bimbingan, Hizkia bisa klik tombol bimbingan, menu bimbingan, sorry, yang ada di, ya, tombol bimbingan itu diklik, kemudian Kia bisa klik tombol tambah Kia.
tombol tambah, kemudian Heskia mengajukan di situ diisi dengan identitas. Misalkan bimbingan ke-1, boleh diklik. Bimbingan ke-1, terus nanti dosen pembimbingnya itu nggak aktif karena belum Ibu setting ya. Jadi misalkan pembimbing Kia, pembimbing 1 siapa misalkan. Nanti dipilih, kalau yang ada 2 pembimbing, maka satu record ini hanya berlaku untuk satu pembimbing ya. Jadi kalau 2 pembimbing berarti ada 2 kali kalian mengisikan jadwal bimbingan ini. Nanti dosen pembimbingnya dipilih, tanggal bimbingannya diisi, topiknya apa, kemudian di situ kan ada tombol disetujui ya. Yang tombol disetujui itu yang hanya bisa memverifikasi adalah dosen pembimbing nantinya. Nah, Kia tinggal menuliskan bahasan di kolom bahasan. Misalkan bimbingan pertama itu adalah bimbingan untuk laporan tugas akhir, boleh diketik boleh. Bimbingan untuk penulisan laporan tugas akhir bab 1 misalkan kayak gitu ya. Nanti disesuaikan dengan pembahasannya ya. Kemudian linknya itu dikosongkan, kemudian lampirannya itu perlu Kia mengunggah yang namanya laporan tadi. Jadi nanti diunggah, ambil satu file yang bersesuaian dengan topik pembahasan, diunggah, kemudian nanti disubmit. Pilih salah satu boleh. Ibu sambil memantau pausnya. Oke, oh iya. Oke, Kia, boleh diinfo. Dosen pembimbing 1-mu siapa, Kia? Pak Hendi, Bu. Sebentar ya. Pak Hendi. Hendi Hermawan. Ada dosen pembimbing 2? Ada, Bu, Pak Priyo. Oke, Pak Priyo Handoko. Oke, sekarang Ibu simpan. Sebentar, Kia. Oke. Udah di ini, Bu. Sekarang Berarti saya refresh lagi ya? Ya, refresh ya. Refresh. Kamu refresh. Oke. Nah, sekarang Pak Priyo ada di sini ya. Kamu coba contoh ya Kia. Ya, Bu. Loh, kok itu pembimbingnya belum ada. Ini proposal atau skripsi? Proposal kan ya? Skripsi, Bu, Skripsi ini. kan ya? Daftar tugas akhir, detail, masih belum ada, Bu. Data tugas akhir. Sekian. Ya, hilang. Oke, coba di refresh Kia. Udah muncul kah? Udah, Bu. Sudah ya. Nah, kita coba latihan bimbingan ya. Sekarang klik menu bimbingan tadi Kia, kemudian Ya, Bu. tambah, klik tombol tambah, kemudian masukkan misalkan bimbingan pertama. Bimbingan pertama ke Pak Priyo, karena Pak Priyo ada. Nanti kita bisa konfirmasi ke Pak Priyo. Bimbingan pertama, tanggal bimbingannya hari ini aja. Misalkan hari ini ya, hari ini tanggal 12 Oktober. Oke, topiknya masukin kecerdasan buatan. Oke ya, ke bahasan tadi. Bimbingan penulisan laporan tugas akhir bab 1. Laporan tugas akhir bab 1. Oke, kemudian unggah file. File, Bu. Ya. Filenya apa aja kan, Bu? Laporan atau kalau bisa. Laporannya terlalu besar, Bu, tadi. Maksimal 2 MB. Itu oke. Kalau kayak gitu contoh file aja ya, nanti bisa dihapus ya. Yang kecil aja berarti, ya. Contoh ya latihan ya. Oke.
Kemudian kalau mau tambah lampiran boleh ya. Jadi satu file memang dibatasi kapasitasnya 2 MB aja. Kalau misalkan nanti satu file kalian itu terlalu besar, boleh dengan cara dikompres atau kalian pisah-pisah. Nanti dilampirkan beberapa Iya. kali. Kalau udah selesai tinggal disimpan. Tuh linknya boleh kosong nggak ya? Oke. Boleh Bu, linknya kosong. Bisa kosong ya. Nah, oke. Bisa Bu. Nah, berarti kan di sini Kia udah request ya bimbingan kepada Pak Priyo. Nah, sekarang Pak Priyo monitor. Boleh bantu dicek Pak Priyo? Ya, Bu. Nah, Pak Priyo boleh dicek. Ada request bimbingan dari Hizkia. Ini mungkin boleh di stop share dulu Hizkia. Kita gantian. Pak Priyo yang Oke, Bu. sekarang Pak Priyo yang share. Oke, Pak Priyo masuk ke pembimbing tugas akhir berarti Pak. Data tugas akhir, betul. Nah, di Bapak sudah terdata ada Hizkia, klik detail. Detail itu yang ada simbol kayak mata, ya itu. Kemudian bimbingan Pak Priyo. Di bimbingan. Di bawah detail tuh ada menu bimbingan. Oke. Nah, di situ Pak Priyo memberikan aksi. Di kolom kanan, ya. Boleh detail aja Pak. Ya, klik detail. Nah, di situ ada request dari Hizkia. Nah, sebelum Bapak mengklik tombol aksi setuju atau tidak setujunya, Bapak misalkan ngecek dulu seperti biasa. Kemudian kalau misalkan ada feedback yang ingin disampaikan oleh Hizkia, misalkan perbaikan atau segala macam, Pak Priyo tinggal tambah pesan. Nah, silakan tulis misalkan bab 1 apa gitu, masih perlu perbaikan di rumusan masalah, misalkan kayak gitu Pak Priyo. Nanti Kia akan menerima lagi. Terus feedback terus komunikasinya berjalan sampai nanti Pak Priyo menyepakati bahwa oh ya oke bab 1 sudah selesai misalkan. Oke, tambah. Nah, kalau misalkan nanti Hizkia terima nggak? Coba Kia cek di jendelanya Hizkia. Ada chat nggak yang masuk dari Pak Priyo? Baik. Ada Bu. Ada ya. Nah, nanti Yang kalau misalkan Kia mau perbaiki, berarti Kia unggah lagi perbaikannya. Gitu terus ya, sampai nanti mendapatkan setuju. Katakanlah Pak Priyo sudah setuju, maka tombol silang yang dikata disetujui pembimbing itu bisa diklik nggak Pak Priyo? Seharusnya itu bisa diklik. Oh, nggak bisa Pak Priyo. Di atasnya ada edit. Oh, ada edit Pak Priyo. Sorry, ada tombol edit ya. Edit, nanti Pak Priyo, ya. Kalau sudah setuju perbaikannya, Pak Priyo tinggal edit klik, kemudian simpan. Oke. Nah, berarti kan di rekap untuk melihat berapa kali Hizkia sudah bimbingan, itu ada menu rekap percakapan bimbingan, Pak Priyo. Rekap percakapan bimbingan. Nah, di sini itu adalah rekap percakapan bimbingan antara Pak Priyo dengan Hizkia. Nanti ini akan nanti kalau sudah selesai, itu ada menu cetak Pak Priyo di atas. Yang ada printer di sebelah, nah itu. Mau di semua bimbingan atau bimbingan ini? Boleh Pak, pilih salah satu. Nah, inilah yang menggantikan formulir kita, teman-teman. Ya, jadi kemarin tuh waktu disosialisasi, kita bersama ya, semua dosen juga ada waktu itu. Jadi ini itu menggantikan formulir kita, jadi kita tidak lagi mengunggah formulir manual yang kita gunakan kemarin, seperti biasa, tapi kita cukup mencetak daftar bimbingan antara dosen pembimbing dengan si mahasiswa bimbingan gitu. Nah, ini menjadi dokumen kita. Jadi semuanya tuh terekap dalam satu aplikasi MyUPJ. Nanti itu bisa kembali ke daftar Pak Priyo. Begitu seterusnya untuk bimbingan 2, bimbingan 3, kalau ada 8 bimbingan berarti nanti di formulir cetak itu ada 8 kali bimbingan sebagai bukti. Nah, sampai di sini dulu mungkin. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa maupun dari dosen pembimbing untuk proses bimbingan? Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz. Silakan, Chandra. Bu, kok saya di dosen pembimbing 1 sama dosen pembimbing 2-nya itu Pak Hendy dan Pak Priyo ya? Seharusnya. Bu, seharusnya Pak Udin dan Bu Latifah, dosen pembimbing 1 ya dan udah. keduanya.
Ibu edit sebentar ya. Oke, Bu. Kamu udah daftar belum, Chan? Bu Safiti, segera Iya. saya kirim daftar pembimbing, Bu. Boleh, Sehabis- Pak. Biar nanti saya enggak. Oh iya, benar. Nanti lewat email saja. Boleh. Saya kirim dokumennya. Ya. Boleh. Yang pertamanya Pak Nurudin berarti ya, Chan? Iya, Pak Udin. Oke, yang Keduanya Ibu keduanya. Latifah. Oke. Oke. Terus saya mau nanya boleh Bu? Silakan, Hizkia. Kan saya bimbingan saya udah selesai nih Bu dari kedua pembimbingnya, formnya dari buat Bu. Berarti itu kan Tetap formnya diisi. misalkan ada 9 pertemuan. Jadi dari pertemuan 1 sampai 9 saya upload lagi ya Bu Regiskan. di Iya, aplikasi ini. betul. Kamu regiskan di sana ya. Untuk mahasiswa bisa cetak Bu. Bisa. Coba di Ini nggak ada Kia, menunya sih Bu. kayaknya tuh cetak hanya ada di dosen pembimbing deh, Kia. Nanti dosen pembimbing bisa bantu untuk unggah itu ya. Dan jangan lupa Kia boleh di share screen lagi nggak tadi My UPJ-nya? Boleh Bu. Ini kamu share. Di share screen lagi, itu kan ada menu-menu berikutnya ya, Kia. Ibu Ya, Bu. termasuk yang akan memvalidasi juga. Nah, syarat ujian. Tadi berarti dari bimbingan sama rekap bimbingan udah paham ya caranya ya? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke menu Oh Bu, berikutnya? bisa Iya. Ini cetak Kia juga, ada Bu. dicetak ini, Bu. Ada Bu, cetak Oh, juga, ada Bu. ya? Oh, ya udah Ada berarti tadi Kia. di menu yang berbeda. Oke. Iya, Bu. Salah. Oke. Ya, berarti bisa ya, mahasiswa bisa ya. Kemudian ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke menu yang lain? Bu Safitri tadi Ya. Chandra sudah diubah pembimbing udah. Coba Rizkia dicek lagi pembimbingnya coba. Nama Baik. pembimbingnya dicek lagi. Khawatirnya Iya. tadi kan Sama itu ya. sama Masih, Pak, jadi. masih tetap sih, Pak. Oh, berarti aman. Coba saya refresh sekali lagi. Khawatir Masih aman, tadi Pak. jadi sama semua gitu. Oke, Ya, aman saya berarti ya. juga udah aman, Pak. Udah Oke, dirubah juga, sip. Pak. Oke. Oke, Pak. Oke. Berarti aman Bu ya? Safitri ini Iya. seharusnya sosialisasi untuk yang lanjut juga kan ya? Iya, betul. Pada Iya, Pak. kemana ya? Ini Kia yang udah mewakili, Pak. Jangan mewakili, kan bimbingan tugas akhir masing-masing. Enggak, Kia yang sudah selesai, yang lain pada ngumpet ini kemana ini? Aduh. Bu, saya mau nanya juga, Bu. Untuk Iya, yang ini silakan. bisa dihapus nggak, Bu? Yang udah record ini. Coba diklik detail, Kia. Kayaknya, coba bisa atau enggak ya? Enggak ya? Kayaknya bisa, Bu. Enggak. Ya udah, nggak apa-apa lah kalau nggak bisa dihapus. Kamu berarti ini tidak dihitung sebagai bimbingan ya? Ini cuma latihan doang ya? Terus, tapi ini kan record di website ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Nanti langsung bimbingan kedua sesuai dengan urutan tanggalnya Kia. Kan kamu masih ingat kan ya tanggal-tanggalnya? Berarti ini masih ada kok, Bu, formnya. Masih Oke. ada Oke. tanggal-tanggal. Berarti bimbingan kedua itu bimbingan ke-1 yang di form saya sebelumnya, Bu? Iya, betul. Oke, Karena kita latihan ini ya. Oke, Bu. Oke ya. Jadi untuk teman-teman tadi, untuk Bapak Ibu juga kita sepakati untuk topik kita sesuaikan dengan pilihan minat karena memang inginnya adalah risetnya mahasiswa itu sesuai dengan peminatan yang ada di kurikulumnya Prodi. Kurikulum untuk angkatan Kia dan angkatan 2018 kebetulan masih menggunakan kurikulum 2015. Di kurikulum 2015 itu arah peminatan ada 3 pilihannya, kecerdasan buatan, robotik, dan juga jaringan komputer. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan kira-kira pekerjaannya teman-teman itu relate dengan minat yang mana gitu. Rata-rata sih sebenarnya kalau nggak ada juga di robotik, ada juga mungkin di kecerdasan buatan ya, nanti tinggal dipilih. Untuk judul disesuaikan dengan judul yang sudah disetujui pada laporan proposal yang sudah di ACC terakhir kali, nanti itu dicek kembali. Nah, kemudian sekarang klik yang di syarat ujian, Hizkia. Di syarat ujian itu kan sesuai dengan pengecekan pendaftaran skripsi ya, kalau teman-teman aware tuh dengan formulir pendaftaran, itu kan ada tuh pengecekan IPK minimal, jumlah bimbingan, kemudian lulus minimal untuk mata kuliah kota, mata kuliah prasyarat, nilai MK dan segala macam, itu tolong dilengkapi. Kalau memang dia bilang tidak perlu diupload, berarti kan bisa diabaikan. Nah, yang perlu diupload artinya yang tombolnya aktif, kebetulan di sini adalah dokumen skripsi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Berarti di sini proposal yang sudah disetujui ya.
mohon diunggah. Proposal atau laporan akhir ya, Bu? Proposal kalau di sini. Bukan. Bu Safitri, mohon Iya. potong sedikit, Bu. Iya, Pak. Itu yang tadi saya coba masuk ke rekap percakapan pembimbingan itu kan di bawah di percakapan konsultasi ada historinya, kemudian ada icon bin, trash bin itu bisa saya hapus, Bu. Coba cek di Oh, punya kalau Hizkia itu sudah hilang datanya. coba Kia, berarti yang bisa menghapus itu dosen pembimbing ya? Saya nggak tahu juga apakah di Coba Hizkia itu pada hilang. saat klik rekap percakapan itu, pas di bimbingan, di Bimbingan, bimbingan, di menu bimbingan. kemudian di aksi detailnya itu Ya, ada edit, sudah. Itu sudah ada sudah bimbingan hilang ini ya. belum memiliki data Ya, percakapan, oke, sudah berarti itu hilang ya. bisa dihapus. Udah aman, berarti Oke. bisa ya. Tapi untuk yang terhapus itu percakapannya ya, tapi record kayak bimbingan ke satunya tidak ya? Masih ada ya, Kia? Hilang Bu. Kalau dicetak sama saya hilang. Di Pak Sudah Fre nggak hilang. muncul. Oke. Ya, tidak ada data percakapan. Oke, di refresh lagi Kia di sini. Tapi ini dikira lambang masih ada. disetujuinya hilang sih, Bu. Tapi Eh, ini masih Coba ada. diklik aksi, diklik record aksi, gitu. klik aksi, Record. detailnya. Coba detail, Iya. kemudian, oh ya nggak ada, udah Iya. selesai. Percakapannya Tapi hilang, tapi Ya, ininya kan- belum ya. Tapi Karena coba aja kan saya nanti. hapus. Coba nanti mungkin Kia, kamu pas tambah baru, ID-nya ditulis bimbingannya ke satu lagi Kia. Kalau dia error berarti ID itu sebenarnya udah tercetak ya di database-nya gitu. Oh, kalau masih Nanti belum berarti. nanti Kalau kabari ke misalkan- saya kalau sudah input ya Kia ya. Biar Iya, saya Pak. bisa checklist setuju gitu. Ya. Oke. Nanti kalau misalkan yang satu ini error Kia, karena berarti kalau di satu ini kita input ulang error, berarti kan dia udah menolak ya ID. Berarti primary key-nya itu si ID bimbingan ini. Nanti tinggal Kia bikinnya 2 aja berarti Kia. Jadi jangan bingung ya. Kayaknya sih bisa sih Bu, ini kayaknya bisa sih, harusnya. Kelihatannya bisa ini. Khawatir nanti ini kan nggak bisa, karena yang si bimbingan ke satu masih terbaca di sini ya ketika Kia. Iya, tapi kan tidak disetujui. Belum muncul. Oh, ininya tanggalnya sudah ada ya? Itu. Berarti kan dia udah pesan di memori kan ya. Nggak apa-apa. Oke, itu untuk yang syarat Historinya. ujian. Ya, betul. Syarat ujian. Jadi teman-teman nanti mohon diunggah semua dokumen yang ini pasti udah kosong. Karena udah dihapuskan percakapannya. Gitu. Tapi record untuk sesi bimbingan ke-1 itu nggak kehapus sama dia kan ya? Nggak apa-apa. Udah. Kemudian di syarat ujian Kia kembali. Nah, jangan lupa ini adalah unggahan dokumen skripsi. Oh, sorry Kia. Benar-benar. Ini bukan proposal ya Kia. Benar. Dokumen tugas akhirnya ya. Laporan tugas akhirnya ya yang diunggah ya. Itu juga kapasitasnya cuma 2 mega ya. Nanti di PDF kan juga. Di PDF juga pasti lebih dari 2 mega sih sebetulnya. Suara Kia kecil banget, jauh banget ya. Nah, udah jelaskan Bu. Ya, oke. Nah, ini untuk yang similarity check Turnitin-nya itu lebih daripada ini Bu. Berarti dikompres gitu bisa ya Bu ya? Betul. Kalau begitu mungkin kalau memang tidak tercover, artinya kalau dia hanya mengcover 2 MB, berarti minimal file yang dimaksud file lembar pengesahan aja Kia. Oh, kan, pengesahan. Iya, mungkin pengesahan. Kayak Pengesahan di awal aja lah, karena ini kan juga 2 mega ya. Nanti Ibu lapor ke Pak dosen mungkin. Pengesahan di laporan proposalnya akhir. Atau pengesahan pengajuan akhir. Tugas akhirnya. Berarti kalau saya usulkan formulir-formulir yang sudah disahkan ya, formulir kan ada nomor-nomornya ya. Itu bisa diunggah sebagai bukti ya. Oke. Itu ukurannya kecil. Ya, kapasitasnya coba dicek. Kemudian yang untuk similarity check
saya sarankan bagian halaman paling depan kan menunjukkan depan sama belakang ya, yang menunjukkan persentase Hizkia. Oh, yang menunjukkan presentasi saja Pak. Detailnya nggak usah ya Pak? Detailnya ya karena nggak cukup, ya mungkin kita bisa terima ya. Tapi untuk di poin-poin Nanti ini bisa di-split ya. Kalau untuk for your information aja semuanya, kalau untuk kompres PDF kan ada ya di small PDF misalnya. Small PDF itu bisa kompres, bisa split juga ya sebagai informasi. tapi di apa nih Pak, yang kolom ini si poin-poinnya ini cuma yang bisa upload file itu untuk di dokumen skripsi apa yang lain tuh tidak perlu di-upload. Tulisannya tidak perlu di-upload di situ ya. Iya, jadi kalau kayak similarity check itu tetap upload di OneDrive apa gimana? Iya, sebaiknya seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan portal OneDrive untuk kelengkapan ini, Hizkia, karena Ibu juga nggak paham kenapa ini nggak perlu diupload ya. Sepertinya ini tuh sebentar di proposal kayaknya. Bentar ya, pada saat proposal tuh kayaknya Coba harusnya di proposal. sudah di-upload seharusnya ya. Coba ya. Sebentar. Karena kalau kita bisa full menggunakan MyUPJ lebih baik sebenarnya. Oh iya, ternyata benar. Jadi untuk berarti Hizkia, coba kamu yang ke proposal Hizkia. Menunya sekarang bukan data tugas akhir tapi ke proposal. Oke Bu, sebentar. Menunya yang ke proposal. Nih, tapi kan di proposal saya masih kosong, Bu. Tambah sekarang. Tanggal pengajuan 18 Februari, betul. Topiknya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Itu sama aja. Loh, salah. Daftar proposal. Ini maksimal. sampai melakukan survei aja Hizkia. Oh ya Bu, baik. Udah simpan. Sebentar Bu, judul boleh. Inggris. Teman-teman yang lain Masih belum perhatikan bisa, ya. Bu. Karena masanya sudah lewat ya, Hizkia ya. Seharusnya ini di awal ya. Tapi sudah masuk dia bilang. Cuman di Ibu cek, di sini tuh nama Hizkia belum ada. Proposal. Kayaknya karena udah daftar yang tadi Bu, di data tugas akhir Bu. Enggak, itu menu yang berbeda Hizkia. Menu yang berbeda itu. Gak apa-apa, berarti begini saja. Kita tetap main dua ya. Untuk teman-teman yang mungkin tidak berhasil create menu proposal tugas akhir, berarti tetap mengandalkan OneDrive. Artinya, Prodi tetap punya satu dokumentasi yang tercatat gitu ya. Untuk teman-teman yang berhasil membuat menu proposal tugas akhir, berarti cukup mengunggah dokumen syarat itu hanya melalui MyUPJ saja. Seperti itu ya, palingan ya. Nanti kita juga langsung mengupdate semua perolehan nilai sidang itu langsung di MyUPJ ini. Oke, sementara sampai di situ dulu mungkin Hizkia untuk penjelasannya. Jadi pertanyaan kamu untuk semua formulir yang sifatnya tidak lagi bisa diunggah ke MyUPJ tetap di backup di OneDrive ya. Iya Bu, sudah saya upload semuanya Bu. Oke. Itu untuk untuk penjelasan, termasuk nanti jadwal ujian, nanti koordinator tugas akhir Pak Nas juga sudah akan dibuatkan
akan dibuatkan akun, tapi coba dicek Pak Nas, apakah Pak Nas sudah bisa menggunakan akun koordinatornya untuk bisa melakukan update kegiatan tugas akhir di MyUPJ, Pak Nas. Coba saya share screen ya. Ya, boleh Saya Pak. belum ngecek soalnya Bu. Saya belum Oke. ngecek. Saya share screen. Sini ya Bu. SIM akademik ya. ya, coba Pak. SIM akademik sebagai dosen coba boleh Pak, klik dulu sebagai dosennya. Terus pembimbing tugas akhir. Oh, berarti role-nya belum masuk nih Pak Nas. Nanti dipantau saja Pak Nas. Tadi sih infonya Pak Nas sebagai koordinator TA akan ditambahkan sama Pak Husen. Artinya untuk melakukan update kegiatan TA di MyUPJ itu Pak Nas sudah bisa gitu ceritanya. Kalau seperti itu, kira-kira update itu dalam bentuk apa saja Bu? Karena tadi kan di handle Kaprodi ya, seperti alokasi dosen pembimbing itu di handle Kaprodi ya. Kalau nanti Pak Nas sudah aktif akunnya, berarti setiap perubahan mulai dari edit dosen pembimbing, edit tanggal pengajuan, edit SK itu sudah dilakukan oleh koordinator tugas akhir Pak Nas. Jadi Pak Nas nanti gitu. bisa langsung ambil. Oh gitu ya. Seperti itu, iya. Kalau memang begitu nanti edit dosen pembimbing dari saya berarti ya Bu? Iya, dipantau Maksudnya, saja. Dipantau saja. Kalau nanti Pak Nas kirimkan data dosen pembimbing ke saya, berarti malam ini saya selesaikan Pak Nas. Oh ya udah, ya oke. Gitu. Ya. Biar nanti teman-teman kan perlu bimbingan ya. Jadi sudah Ya. mulai besok hari Rabu itu teman-teman sudah bisa melakukan bimbingan langsung di MyUPJ. Baik dari sisi dosen pembimbing maupun dari sisi mahasiswa. Itu aja. Ya. Paling yang mohon diklarifikasi atau ditanyakan ke BP begini Bu. Untuk mahasiswa yang sebenarnya proposalnya sudah disetujui, tetapi dia belum mendaftarkan TA, Bu, dia bisa nggak melalui MyUPJ itu menambahkan proposal dan melakukan bimbingan? Iya, seharusnya bisa sih ya. Seharusnya bisa sih Pak Nas. Nanti saya susulkan pertanyaannya ke Pak Husen, Pak. Ya, oke. Ya, Bu. Ya. Untuk bimbingan ini bisa backdate kan Bu ya? Bisa Pak. Bisa Pak Win. Oke, artinya kan bimbingan sebenarnya udah berjalan, cuma Betul. input ke MyUPJ-nya kan baru sekarang gitu. Betul. Tadi kita coba cek input kalendernya masih aktif kok Pak di bulan sebelum Oktober, jadi seharusnya sih nggak masalah Pak Udin. Oke. Ya, saya punya kekhawatiran sama juga karena nanti ngisi formulir. Ngisi formulir keterlambatan. Nah, maksudnya kan khawatir juga mahasiswa nggak bisa masukkan komentar-komentar bimbingannya kan? Oh iya. Tapi bimbingannya sudah berlangsung udah 3 kali mungkin ya kan? Iya. Ya. Oke. So far itu saja untuk sosialisasi terkait dengan aktivitas bimbingan kita di MyUPJ. Jadi mulai besok itu harapannya semua dosen maupun semua mahasiswa sudah bisa menyicil ya pengisian data di MyUPJ. Dan jangan lupa kalau tidak salah 18 Oktober itu batas submit untuk persiapan pelaksanaan seminar hasil ya Pak Nas ya, benar ya? Ya. Oh ya, yang mau mengajukan sidang proposal dan yang mengajukan seminar hasil dan yang mengajukan sidang akhir. Oke, berarti itu berlaku semua ya? Ya. Tapi nanti kalau di akhir semester beda lagi. Oke. Mungkin yang dibuka hanya seminar hasil dan sidang akhir atau bagaimana nanti diumumkan lagi. Ya, oke. Ada pertanyaan barangkali yang ingin disampaikan? Maaf Bu, kalau nanti saya udah di setting, itu muncul di layar saya di apa ya tadi lupa nggak? Jadi untuk role play-nya tuh nanti ada tambahan selain dosen itu menu baru namanya koordinator skripsi kalau nggak salah Pak Nas. Jadi role play-nya ada dua. Iya di depannya itu nanti ada 2 pilihan. Ya oke baik Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi kah kira-kira teman-teman? Sudah cukup paham ya untuk mengisi MyUPJ?
link video ini mohon langsung diinfokan ya. Link video yang ini, Bu. Hasil rekaman ini? Ya, hasil Oh. rekaman ini. Oke, Pak. Soalnya Nanti saya share. beberapa mahasiswa saya lihat tidak hadir yang harusnya Iya. hadir. Iya. Saya Nanti akan kita, infokan ke mereka. Ya. iya, oke Pak. Mungkin mahasiswanya nggak mau maju sidang seminar hasil kali Pak. Masih betah Jangan. dulu ya kali. Termasuk Jangan. yang udah bimbingan, Pak. Udah bimbingan kan dia harus masukkan itu tadi kan nama proposal dan bimbingannya ya. Iya. Jangan ya. Kalian harus cepat keluar dari UPJ. Bu Safitri, Iya, itu iya, berarti Pak. mahasiswa yang kemarin yang semester ini harusnya melanjutkan TA itu juga harus input ya? Betul. Semua berarti? Betul, Bukan Pak. hanya mulai semester ini ya, dari Bukan. semester Iya. sebelumnya. Oh, oke. Yang mereka masih lanjut ke semester ini tuh wajib untuk mengisi. Ya, oke, baik untuk diinformasikan. Nah, Ya. untuk bimbingan yang dilaksanakan di semester kemarin itu bisa diisi juga, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Tadi ya? tadi pilihan kalendernya sih tidak ada batasan ya. Jadi seharusnya backdate itu bisa sih, Pak. Pak Udin. Sepertinya sudah jelas untuk mahasiswa. Ada pertanyaan nggak? Nggak diam semua, jangan-jangan nggak ada di depan kamera ini semuanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Hadir Bu Sa. Kalau tidak ada pertanyaan, Anggap aja udah selesai. udah. Awas nanya-nanya ya. Habis nggak ada yang nanya. Iya, jangan sampai jelas pemahamannya terkait ini tapi nggak jelas TA-nya. Oh, itu lagi parah. Jangan diam jelas Berat tapi nggak itu, jelas Pak. TA-nya gimana ya. Berat itu, Pak. Iya. Iya. Tapi saya ini sih, Bu, saya mau Iya. boleh ngomong bentar ya, Bu? Saya mau Boleh. ini aja konfirmasi sama Pak Hendy sama Pak Priyo. Saya ini mau input yang dari bimbingan, yang dari formulir Sama. bimbingan terus Ah. ke